Jemaah Uhud. Kalau di episode sebelumnya, rombongan jemaah perjalanan umroh mega wisata mengunjungi Masjid Kuba dan berbelanja oleh-oleh di kebun kurma, di episode kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah melanjutkan city tour ke Jabal Uhud, yakni kompleks pemakaman 70 syuhada yang mati syahid saat perang Uhud. Tiba di lokasi, para jemaah langsung disambut dengan pemandangan jajaran Gunung Uhud. Jabal Uhud adalah sebuah gunung yang berjarak 5 km di sebelah utara kota Madinah dengan ketinggian 1077 meter dari permukaan laut. Meski cuaca di lokasi cukup panas, tak menyurutkan semangat jemaah untuk berziarah. Para jemaah juga fokus menyimak sejarah singkat yang disampaikan oleh Mutawif. Jelaskan oleh Ustadz Muhammad Farid, perang Uhud terjadi pada hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Latar belakang perang ini terjadi adalah keinginan kaum musyrikin untuk balas dendam atas terbunuhnya pasukan mereka pada perang Badar. Yang dimana mereka yang wafat ketika perang Uhud, maka Nabi SAW yang memerintahkan untuk dimakamkan di sini. Ke depan agak biar tak panasnya. Apa tak dikuburkan di Baqi? Ya, karena Nabi SAW yang memerintahkan untuk kuburkan di sini para syuhada Uhud. Sekitar ada 70 para syuhada Uhud. Salah satunya paman Nabi SAW, Masya Allah, yang namanya adalah Hamzah. Beliau digugur di sini, ditombak oleh yang namanya Wasi. Wasi itu diperintahkan oleh Hindun untuk membunuh Hamzah, yang mana tombak tersebut khusus untuk membunuh Hamzah yang tertancap dari pusarnya sampai ke belakang, dan meninggal Hamzah paman Nabi SAW di sini. Dan Hindun langsung membelah badannya Hamzah bin Abu Thalib. Beliau jantungnya dimakan oleh Hindun tersebut dengan tidak sukanya sama Hamzah. Dan juga sahabat namanya Mus'ab bin Umair, yang dimana Mus'ab, bapak ibu, subhanallah, di kota Mekah sebelum dia meluk Islam, dia orang kaya. Dia sampai-sampai dikatakan parfumnya setengah kilo sebelum dia jalan udah kecium. Kurang kaya apa lagi. Sendalnya dari made in Dengan berziarah ke Gunung Uhud, jemaah umroh dapat mengambil hikmah dari teladan dari kisah hidup Sayyidina Hamzah. Ustadz Muhammad Farid juga menyampaikan setiap anak Adam meninggal dunia tidaklah tersisa kecuali ada 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak yang soleh dan soleha yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan juga, idza mata ibnu Adam min qata amaluhu ila thalathah. Apabila kita ini anak Adam meninggal dunia, tidaklah tersisa kecuali hanya 3, bapak ibu. 1, kata Nabi SAW, apa? Sadaqatun jariyah, sedekah yang terus menerus. Apabila kita sedekahkan untuk masjid, untuk pesantren, ketika meninggal selama tempat tersebut dipakai untuk kaum muslimin, maka itu akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Kedua, apa? Ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat, ilmu agama tentunya. Yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى. Setelah berkeliling kota Madinah, rombongan kembali ke hotel dan bersiap mengikuti arahan Mutawif terkait persiapan ibadah umroh yang akan dilaksanakan Minggu 22 Oktober 2023.
وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له. Pada sholat asyar, seluruh jemaah berkumpul di pelataran Masjid Nabawi guna mendengarkan teknis rangkaian ibadah umroh yang harus dilakukan secara berurutan mulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga bercukur. ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوالد غثني قبل أن يفنى اصطباعي قد كفاني علم ربي من سؤالي. Kita mau makan kambing. Makan kambing rame-rame. Tapi yang muda bae ya. Sebelum meninggalkan kota Madinah, tak lengkap apabila belum mencicipi nasi mandi yang paling recommended. Development Manager PT Sriwijaya Mega Wisata Henry Rifai sekaligus pimpinan rombongan secara khusus mengajak kami makan malam mencicipi kuliner khas negeri gurun. Ustadz Zuhair Abdad sebagai tim operasional Mega Wisata di Arab Saudi yang saat itu hadir dalam jamuan makan malam mengatakan, nasi mandi merupakan nasi yang ditanak memakai bara api dalam tanah, dibumbui kaldu atau tetesan minyak kambing atau ayam. Sebagai pelengkap biasanya memakai wortel, kismis, dan juga bawang merah besar. Nasi basmati ini dibuat dimasak pakai cara mandi itu. Jadi netes kambingnya dimasukkan ke dalam kayak bawah tanah gitu. Terus dibakar dari bawah. Di bawahnya ada nasinya. Sambil dipanasin dia Netesnya ke nasi. Dimasak ya, terus lemaknya itu netes ke nasi. Itu istilah mandi itu dari situ. Nasi mandi, sajian khas Jazirah Arab, menjadi salah satu makanan yang wajib dicoba saat berada di Tanah Suci. Tekstur daging kambing yang lembut dengan aroma rempah yang khas berada dalam satu loyang besar menciptakan sensasi makan ala sultan. Yang bikin unik, sajian nasi mandi dihidangkan di tengah-tengah jemaah yang duduk bersila. Tak ada piring, sendok ataupun garpu. Jemaah hanya menggunakan tangan sehingga muncul suasana hangat dan kekeluargaan di antara para jemaah. Nah, ini namanya bawang. Jeruk ini bawang, tapi beda loh dari bawang Indonesia. Bukan Bombay ini. Dia makan segar, pedas dan segar. Bawangnya besar. Cocok makan dengan nasi mandi. Ayo makan, habis nanti.
Setelah menikmati nasi mandi, menu yang tak bisa dilewatkan adalah dessert atau hidangan penutup yang bernama kunafa. Kunafa adalah camilan tradisional yang terbuat dari pastry yang dilumuri dengan sirup manis berbahan dasar gula. Kunafa biasanya dilapisi keju atau bahan lain seperti krim atau kacang Arab. Ini namanya kunafa. Kunafa ini sejenis makanan kalau di Palembang mirip-mirip rasanya sama kak ketan. Tapi ini ada lebih manisnya dan di dalamnya itu ada krim. Dan ini bukannya sabuk kelapa ya atau serbuk kelapa. Tapi ini ada bahan khusus, saya lupa namanya. Dan rasanya memang manis legit, cocok dimakan setelah makan nasi mandi. Nih. Terlihat kan teksturnya, ada gulanya, itu kilat-kilat, itu rasa manisnya. Terus di sini ditambahin lagi semacam madu. Ya benar-benar madu ini ditabur di atasnya, ditumbah di atasnya, jadi tambah manis lagi rasanya. Ini coba saya makan ya. Mantap. Kalau mau makan ini harus ikut Mega Wisata dulu. Lalu pengen makan ini, ngobrol bersama Mega Wisata. Pas harinya santai, kita makan nasi mandi, makan ini. Mantap. Keesokan harinya Minggu 22 Oktober 2023 sekitar pukul 13 siang, rombongan jemaah umroh Mega Wisata mulai meninggalkan frontal Hotel Madinah. Para jemaah baik laki-laki maupun perempuan nampak sudah mengenakan pakaian ihram. Bismillah, alhamdulillah. Jamaah Mega Wisata Palembang, alhamdulillah pada hari ini tanggal 22 Yaumul Ahad, insyaallah bertolak dari kota Madinah Al-Munawwarah menuju Mekah dengan acara inti kita yaitu umroh di sekitaran Ka'bah, dan insyaallah taala kita menggunakan kereta cepat yaitu sekitar 300 km per jam. Yang jarak tempuh biasa menggunakan bis dengan 6 jam. Adapun dengan kereta cepat insyaallah taala hanya 2,5 jam perjalanan insyaallah taala sampai di kota Mekah Al-Mukarramah, dan hotel kita pun di Mekah Al-Mukarramah alhamdulillah sangat dekat dengan Masjidil Haram, yaitu di As-Sofwa. Tepatnya adalah Hotel Dar Aiman yang insyaallah taala dengan sekali atau 2 kali menurunin eskalator langsung sampai di halaman Masjidil Haram, alhamdulillah. Dan dalam rangkaian ibadah umroh ini tentunya yang kita akan datangi pertama yaitu miqat, tempat di mana memulai umroh dengan melafazkan niat labbaik Allahumma umratan, langsung dilanjutkan dengan insyaallah taala tawaf 7 putaran di sekitaran Ka'bah dan juga mengelilingi bukit Safa dan Marwah, dan diakhiri dengan tahlul, maka selesailah ibadah umroh ini. Dan semoga Allah taala mudahkan semua jemaah Mega Wisata Palembang dalam rangkaian ibadah ini, dan semoga Allah taala menerima amal ibadah ini dan memberat amalan di yaumul qiyamah nanti. Alhamdulillah. رحمك يا رب إني وثورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا Jemaah Mega Wisata yang sudah menaiki bus mengaku siap menjalani rangkaian ibadah umroh baik secara mental maupun fisik. Gimana Pak kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah. ya. Siap Pak ibadah menjalankan ibadah umrohnya? Siap? Iya. Apanya Pak? Oh, persiapan untuk melaksanakan ibadah umroh. Di antara kita banyak belajar membaca doa, belajar membaca zikir. Mudah-mudahan mendapat ridwan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya apa nih Pak? Kita mengharapkan supaya umrah kita ini mendapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih, semoga setiap tahun atau setiap 3 bulan sekali bisa ke Arab Saudi, Madinah dan Mekah. Umroh. Bro, haji bila perlu. Bila perlu duit, sorry ya guys.
Kalau ini sekarang ini apa nih persiapan kita nak umroh ini? Persiapan kita sekarang naik ke stasiun, naik kereta cepat terus ke Mekah. Siap-siap ihram. Apa tuh namanya untuk umroh? Masya Allah, semoga dilancarkan, tidak ada halangan, sehat. Kalau perasaannya apa ya? Perasaan happy lah, happy. Happy, bercampur Semoga, gugup karena iya, baru pertama pokoknya kali. ya kalian ya yang mau umroh, pilih travel itu yang bagus, yang terjamin. Dan jangan Jangan sampai berangkat waktu di Madinah dan Mekah kecewa. Pilih Mega Wisata. Tapi ini serius loh, no endorse, gue bayar. Menuju Mekah, jemaah akan menggunakan kereta cepat Haramain. Jalur Mekah ke Madinah yang dilewati kereta cepat ini membentang sejauh 449,2 km dengan lama perjalanan yang ditempuh sekitar 2 jam setengah. Sekitar 30 menit perjalanan menggunakan bus, rombongan tiba di stasiun. Kami juga sempat mengabadikan momen berfoto bersama di stasiun kereta cepat Haramain di Madinah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cemila ada di stasiun kereta cepat yang akan membawa kami kurang lebih 2 jam setengah menuju Mekah Al-Mukarram. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi PLIB perjalanan kami. Oke, dengan Mega Wisata. Nilai lebih perjalanan Anda. يذوب على راحتيها الحجر فتخفق Kita woi. Naik kereta, naik mana kereta? Perasaannya hari ini ada haru, ada gembira, campur aduk lah. Harunya kita berpisah dengan Rasulullah, dengan kota Madinah, tapi senangnya kita akan menuju tanah suci Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau naik kereta cepat pengalaman pertama atau udah? Pengalaman pertama ini untuk umroh yang kedua, alhamdulillah kita merasakan kereta cepat dari Mega Wisata. Dari Mega Wisata emang dapat kereta cepat ini ya? Iya. Dulu pertama ikut Mega Wisata zaman Covid. Sekarang alhamdulillah kita berkesempatan merasakan kereta cepat. Berapa lama jarak ya waktu yang ditempuh bisa? Ya waktunya insya Allah 2,5 jam. Insya Allah kita harus sampai ke kota Mekah. Kalau biasa naik bus berapa? Kalau bis itu bisa 6 jam sampai 7 jam. Jadi kalau pengen nyicip kereta api cepat kemana? Mega Wisata? Mega Wisata, jelas terbukti aman, nyaman dan berkesan. يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد Dibanding melakukan perjalanan menggunakan bus yang sampai 3 kali lebih lama, naik kereta cepat Madinah ke Mekah ini bisa dibilang jauh lebih baik. Maka tak mengherankan paket umroh Mega Wisata Bintang 5 memilih alat transportasi ini. Development Manager PT Sriwijaya Mega Wisata Henry Rifai mengaku selain Bintang 5, paket Bintang 4 juga menggunakan kereta api cepat. Saat ini jemaah PT Mega Wisata akan naik kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Dan ini adalah fasilitas dari paket
yang kita tawarkan. Kadang di bintang 4 pun kita pakai paket ada kereta cepatnya juga. Ini di bintang 5 ada paket kereta cepat juga. Dan ini insya Allah akan menjadi kesan tersendiri buat jemaah. Daftar di Mega Wisata ya. Bagi yang berumroh dari Madinah, jemaah dapat mengambil mikot dulu di Bir Ali, baru ke stasiun kereta. Tapi ada juga yang meniatkan umroh tanpa datang ke Bir Ali, yakni berpakaian ihram sejak dari hotel, lantas meniatkan umroh saat kereta mulai berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Selama di dalam kereta, jemaah tak lepas melafalkan kalimat talbiyah. Perintah mengeraskan bacaan talbiyah adalah untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disunahkan dengan suara lirih atau cukup didengarkan oleh dirinya sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang perjalanan kita bisa memantaunya di layar monitor yang ada di tiap gerbong. Selain top speed, kita bisa memantau suhu udara saat itu dan seberapa jauh lokasi kita dari stasiun-stasiun pemberhentian tadi. فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد Rombongan jemaah Mega Wisata akhirnya nyampe juga di stasiun kereta api Makkah Al-Mukarram. Alhamdulillah. Dan ini banyak sekali jemaah-jemaah yang akan menuju Mekah. Tapi hotel dulu ya. Kita ke hotel dulu. Oke, ikutin. ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تاج السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. Tiba di stasiun pemberhentian terakhir yakni kota Mekah, kami melanjutkan perjalanan ke hotel tempat kami menginap, yakni Doror Al-Aiman Royal Hotel yang terletak persis di depan pelataran Masjidil Haram. Perasaan bahagia hampir menyelimuti seluruh jemaah umroh Mega Wisata. راب الغيوم جمالا وألون